الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, sesungguhnya nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah diberikan kepada kita kekuatan untuk menaati Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia tidaklah untuk selamanya. Kita hidup di dunia hanya sementara. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq." Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Seorang mukmin yakin bahwa hidup di dunia hanya sementara dan bahwasanya ia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang mukmin berusaha sekuat tenaga mempersiapkan bekalnya menuju kematiannya. Bekal itu adalah dengan beramal saleh, dengan berusaha untuk senantiasa menaati Rabbnya, dengan berusaha menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah perbekalan yang terbesar. Bukan perbekalan itu berupa harta dunia, karena harta dunia tidak akan pernah kita bawa, bahkan seorang pun tidak akan dikuburkan dengan hartanya. Akan tetapi yang bermanfaat nanti kelak pada hari kiamat adalah amalan saleh. Bagaimana Allah berfirman kepada penduduk surga, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan saleh kalian sewaktu di dunia nanti, sewaktu di dunia terdahulu. Umat al-Islam, maka seorang mukmin yang dia pikirkan adalah kebahagiaan nanti di akhirat. Karena sesungguhnya kebahagiaan dunia bukanlah sesuatu yang kekal, akan tetapi ia sesuatu yang fana. Kesenangan dunia awalnya adalah kelelahan dan akhirnya adalah penyesalan. Kesenangan dunia halalnya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dan haramnya akan mendatangkan adab. Maka ya akhal Islam, ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal saleh, ketika di bulan Ramadan kita dengan penuh kegembiraan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa Ramadan. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka orang beriman, "Sami'na wa ata'na." Kami mendengar, kami taat. Maka mereka pun diberikan oleh Allah kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Semua itu ya akal Islam adalah merupakan tujuan hidup kita di dunia. Kita hidup di dunia tidak seperti binatang ternak yang hanya mengikuti syahwat, yang hanya makan, minum, menikah. Karena bagi mereka tidak ada surga dan tidak ada neraka. Sedangkan kita manusia akan dibangkitkan. Surga Allah ciptakan untuk kita, neraka pun Allah ciptakan untuk kita ya akal Islam. Maka silahkan kita tentukan sendiri jalan kita. Kemana kita akan melangkah? Apakah kita akan masuk surga ataukah kita akan masuk ke dalam api neraka? Siapa yang menginginkan surga, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh menuju surga Allah Azza wa Jalla. Namun tentunya saudaraku sekalian, surga Allah itu sangat mahal. Surga Allah Subhanahu wa taala sangat istimewa, hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya.
Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk ke surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh mencari surga, dan siapa yang sabar untuk menaati Allah, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Umat al-Islam, kita mohon senantiasa kepada Allah kekuatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kita pikirkan setelah Ramadan adalah bagaimana kita istiqamah di atas amalan saleh yang telah kita amalkan di bulan Ramadan. Mungkin selama di bulan Ramadan kita senantiasa salat tarawih, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pahalanya besar. Ketika kita bulan Ramadan, kita senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Qur'anul Karim. Sebaik-baik ucapan dan firman, dia adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bulan Ramadan, kita semangat beramal saleh. Yang kita pikirkan, ya akhal Islam, apakah setelah Ramadan kita akan tetap istiqamah di atas amalan saleh tersebut? Kita tidak ingin kita sudah membangun bangunan amal di bulan Ramadan selama sebulan lamanya, ternyata setelah Ramadan bangunan itu kita rusak sedikit demi sedikit, sehingga kemudian kita pun lupa lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Fala wallahi ya akhal Islam, kita tidak ingin seperti itu. Maka ya akhal Islam, tidak mungkin kita bisa istiqamah kecuali dengan keistiqomahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itulah sumbernya keistiqomahan. Ketika hati kita dipenuhi dengan cinta Allah dan cinta kepada kehidupan akhirat, maka saat itulah kita istiqomah pun akan kuat ya akhal Islam. Tapi ketika hati kita dipenuhi dengan cinta dunia, cinta syahwat, jangan harap kita bisa istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib mengatakan, istiqamatul qalbi takunu bi amrain. Istiqomahnya hati itu dengan dua perkara. Yang pertama, taqdimu mahabbatillah ala jami'il mahab, yaitu mendahulukan cinta Allah di atas seluruh cinta. Kita mencintai harta, kita mencintai orang tua, kita mencintai rumah kita mencintai dunia kita. Namun cinta kita kepada Allah melebihi segala-galanya. Kita rela mengorbankan dunia kita demi cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Umat al-Islam, yang kedua, tidak mungkin hati kita bisa istiqamah, kata beliau, kecuali dengan ya akhal Islam ta'zimu amrillahi wa nahyi, mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangan Allah Azza wa Jalla. Kita agungkan perintah Allah berupa salat. Tanda orang yang mengagungkan perintah Allah, ketika ia mendengar azan, dia segera pergi menuju salat. Tanda orang yang mengagungkan perintah Allah, dia berusaha pelajari tentang perintah-perintah Allah, apa syaratnya, apa rukunnya, bagaimana tata cara melakukannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka dia adalah orang-orang yang mengagungkan perintah Allah. Demikian pula kita agungkan larangannya. Kita berusaha untuk tinggalkan semua maksiat kepada Allah. Kita lari dari semua perkara yang bisa menjerumuskan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya umat al-Islam, maka kita pun diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah sebesar-besarnya. Di hari raya Idul Fitr kita diperintahkan untuk bertakbir. Allah berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan jumlah bilangan bulan Ramadan, dan agar kalian membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Kita membesarkan Allah bukan sebatas dengan ucapan, saudaraku. Bukan sebatas kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita tidak membesarkan Allah. Yang diinginkan dari ucapan takbir bukan hanya lisan, tapi hati pun membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita membesarkan Allah, kita akan membesarkan perintahnya, kita akan mengagungkan larangannya, kita akan mengagungkan Rasulnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bahwasanya Allah yang lebih besar di hatinya dari segala sesuatu. Ya umat al-Islam, maka akankah kita bisa sabar di atas semua ini? Sabar di atas ketaatan tak mudah ya akhal Islam. Sabar untuk meninggalkan maksiat tak mudah, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sabar di dunia ini, kita akan sabar dalam api neraka, dan kesabaran dalam api neraka sudah tidak ada guna. Ya umat al-Islam, maka sesungguhnya Ramadan
adalah merupakan guru kita yang agung, sebuah madrasah pendidikan yang luar biasa. Allah mensyariatkan Ramadan tiada lain adalah karena kebaikan untuk kita, agar kita menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ayuhal mu'minat, wahai para wanita, sesungguhnya Allah telah mengistimewakan kalian. Wahai para wanita, kalian adalah makhluk-makhluk yang istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana keistimewaan wanita ketika ia masih kecil, bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Rasulullah bersabda, man ala jariyatain fa ahsana ilaihima, siapa yang mendidik, memiliki dua anak wanita, lalu ia berbuat baik kepada dua anak wanitanya tersebut sampai ia menikah, maka aku bersamanya dekat dengan dia di surga. Ketika ia telah menjadi istri, dia bisa menjadikan lelaki sebaik-baiknya lelaki. Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk istrinya, dan aku yang terbaik untuk istriku, kata Rasulullah. Rasulullah tegas mengatakan bahwa sebaik-baik lelaki adalah yang terbaik kepada istrinya dan keluarganya. Ketika telah menjadi seorang ibu, haknya 3 kali lebih besar daripada bapak. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku layani, untuk aku berbakti kepadanya? Kata Rasulullah, ibu. Kemudian siapa, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, ibu. Kemudian siapa, ya Rasulullah? Ibu. Kemudian siapa, ya Rasulullah? Bapak. Lihatlah wanita, setelah kalian menjadi seorang ibu, hak kalian lebih agung 3 kali lipat daripada hak seorang ayah. Lihatlah bagaimana Islam memuliakan kalian, maka jangan kalian hinakan diri kalian dengan maksiat kepada Allah. Jangan kalian menjadi orang-orang yang ridha, yang terhina dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj melihat ke dalam api neraka, kata Rasulullah, fa'idha aktsaruhan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita. Kenapa wahai Rasulullah? Kata para wanita, yakfurna, mereka kafir. Apakah kafir kepada Allah? Bukan, kata Rasulullah, yakfurnal ashir, kafir kepada suaminya. Idza ahsana ahadukum ila ihdahunna, apabila seorang suami sudah banyak memberikan kebaikan kepada istri, hanya gara-gara satu kesalahan, lalu si istri melupakan banyak kebaikan suaminya. Wahai para wanita, tahukah kalian bahwasanya kalian telah dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai tonggak kejayaan suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi baik dengan baiknya para wanita, dan suatu bangsa menjadi buruk dengan buruknya para wanita. Lihatlah bagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Kerusakan pertama kali terjadi pada Bani Israel, kata Rasulullah, dimulai dari wanita mereka. Rasulullah bersabda, ittaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Hati-hati kalian terhadap dunia, hati-hati kalian terhadap wanita, kata Rasulullah. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel itu berasal dari wanita mereka. Maka ketika wanita di suatu bangsa mereka menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah, akan mengeluarkan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh mulia diri kalian wahai para wanita. Maka janganlah kalian hancurkan kemuliaan kalian dengan memaksiati Allah Azza wa Jalla. Tutup aurat kalian, karena itu perintah Rabbmu yang telah menciptakanmu. Allah yang mengatakan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak wanitamu dan para wanita kaum mukminat agar mereka apa? Melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Yudnina min jalabibihin. Itu perintah Rabbmu yang telah menciptakan kamu wahai wanita, yang sudah memberikan kepada kamu rezeki. Sungguh demi Allah, kalau engkau tutup auratmu, engkau lebih cantik di hadapan Rabbmu. Sedangkan ketika engkau perlihatkan, pertontonkan auratmu, mungkin kau bisa menawan para pemuda dan para laki-laki hidung belang, tapi Allah murka kepadamu. Mana yang kamu pilih wahai wanita? Keridhaan Rabbmu ataukah pandangan-pandangan laki-laki yang sangat bernafsu kepada dirimu? La wallah, seorang wanita hendaklah dia menjadi pendidik yang ulung, mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. La wallah,
seorang wanita hendaklah menyadari akan tugasnya yang agung yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka wahai para wanita, bertakwalah kalian kepada Allah, dan semua kita pun bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terima amalan saleh kami ya Allah. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk istiqamah setelah Ramadan ini ya Allah. Berikan hidayah kepada para pemuda kaum muslimin agar mereka senantiasa mengikuti syariat-Mu ya Allah. Dan berikan hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah. Perbaikilah mereka. Berikan kepada mereka taufik-Mu dan hidayah-Mu. Kuatkan mereka untuk menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk senantiasa menaati-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kaum muslimin di belahan dunia sana, di Suria, di Palestina, demikian pula di negeri-negeri Islam yang lainnya ya Allah, yang mereka dizalimi. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah, dan tolonglah kami ya Allah terhadap orang-orang yang hendak menzalimi kami. Dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada-Mu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.